liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah mushola Al-Ghaffar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Kita sadari atau tidak bahwasannya berjalannya kaki kita menuju tempat ini semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah, tentu jarak yang lumayan itu akan menjadi sebab kita malas. Jangankan kok jarak yang jauh, bahkan jarak 10 meter pun akan terasa berat kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, terus mintalah pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan masya Allah, karena mungkin ini Agustus pekan terakhir, leres nggih? Sepanjang jalan itu masya Allah, ana lihat jalan sehat itu ada di 8 sampai 9 tempat kalau nggak salah. Ya, tuwo kehiku pesertane. Semangatnya luar biasa. Maka ini juga menjadi motivasi bagi kita yang jalan sehat semangat, apalagi kita yang pengen sehat rohaninya. Tentunya harus lebih semangat lagi. Harus lebih menguatkan tekad kita lagi. Sing jalan sehat itu berangkatnya pagi. Anak jam 7 lihat itu sudah jalan berkelompok, masya Allah. Artinya ini juga kadang-kadang menjadi sebuah catatan bagi kita. Terkadang menungso niku nek kangge babakan urusan dunya semangat, Pak. Tapi nek urusan akhirat kadang semangate kendho. Kadang lho niki nek jamaah Al-Ghaffar kirangan padha napa beda. Saestu Pak, kadang ini perlu kita koreksi diri kita. Kadang kalau untuk urusan dunia itu, yaitu semangatnya luar biasa, masya Allah. Ya, tapi kadang-kadang untuk urusan agama, wis sak kober-kobere, sak tepak-tepake, sak iling-ilingi, ya itu. Padahal sekali lagi, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk sampai kepada negeri akhirat yang kekal dan abadi dan kita meraih keselamatan, butuh bekal yang namanya ilmu agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Dan setelah sekian kali kita tidak tatap muka, alhamdulillah sampai sini tempatnya sudah berubah, masya Allah. Mudah-mudahan para muhsinin, para donatur yang ikut serta dalam membangun rumah Allah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Man banalillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa yang membangun rumah Allah, maka sungguh Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Meskipun yang urun sak semen, ya sak batako, fa insya Allah semua akan diberikan balasan yang terbaik.
Karena Rasul juga menyebutkan siapa yang membangun rumah karena Allah, walau sekecil atau sebesar sarang burung, Allah pun akan bangunkan baginya rumah di surga. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik kepada antum-antum semuanya, pada seluruh donatur ya, dari jamaah atau yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad, yang kita masuk pada pembahasan berakhlak mulia jika engkau memahami agama. Dan di flyer ditulis untuk mewahai para penuntut ilmu, khususnya bagi kita yang sudah belajar agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang beranggapan bahwasannya yang dinamakan ketakwaan itu hanyalah seputar hablum minallah. Takwa itu hanyalah seputar sholat. Takwa itu hanyalah urusan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal agama itu mencakup bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada makhluk. Ini yang benar-benar harus kita pahami. Jadi yang namanya ketakwaan agama ini juga tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tapi juga bagaimana hubungan kita kepada makhluk. Makanya para ulama juga menyebutkan salah satu ibroh, ya salah satu ibroh, hikmah dari diperintahkannya para laki-laki untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kata para ulama, di antara ibrohnya adalah bahwasannya dengan sholat berjamaah inilah seorang akan berinteraksi satu dengan yang lain. Meskipun terkadang kalau kita sholat sendiri di rumah bisa lebih merasakan kekhusyuan. Meskipun kalau sholat sendiri di rumah kadang kita bisa lebih merasakan ketenangan. Mungkin juga kita bisa kalau sholat di rumah ya, kita merasa lebih ikhlas dan lain sebagainya. Tapi Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah. Salah satu ibroh dan hikmahnya kata para ulama adalah agar kita berinteraksi dengan sesama. Agar kita mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya itu tadi, meskipun kalau kita sholat berjamaah kadang kadang ini kita nggak mendapatkan kekhusyuan, kadang juga ya mungkin kita terganggu dengan bau orang di sekitar kita, mungkin bacaan imam kadang kurang pas, itu kadang terjadi. Tapi sekali lagi disinilah ibrah hikmah, Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah. Agar apa? Agar kita berinteraksi dengan orang-orang, agar kita bertemu dengan orang-orang. Dan sungguh penerapan agama itu bukan hanya terbatas hubungan kita kepada Allah, tanpa memperhatikan hak-hak orang di sekitar kita. Akhirnya apa? Banyak kita jumpai, akhirnya banyak kita dapati orang-orang itu benar-benar melalaikan hak orang di sekitarnya. Banyak orang melalaikan hak-hak orang di sekelilingnya. Yang dia pikirkan adalah hanya urusan dia dengan Allah tanpa memperhatikan hubungan dia dengan yang lainnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan suatu fenomena yang menyedihkan ketika kita lihat Masya Allah semangat ngaji luar biasa, menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah luar biasa, memakai pakaian ya sesuai perintah dari Allah dan Rasulnya, tetapi terkadang masih kita jumpai mereka tidak mampu menjaga lisan-lisan mereka. Mereka tidak mampu menjaga hubungan baik dengan karib dan kerabatnya. Masih melakukan amalan-amalan jahiliyah, ghibah, namimah dan semisalnya.
Na'udzubillah summa na'udzubillah, bahkan ya menjadi sebuah ajang untuk bangga-banggaan. Saya lebih baik daripada yang lain. Na'udzubillah. Ini fenomena yang banyak terjadi saat ini. Betapa sering kita jumpai ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya perintah mengucap salam itu kepada siapa, Pak? Hakul muslim alal muslim. Tapi ini menjadi sesuatu yang eksklusif, di mana kita mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal, hanya kepada orang-orang yang biasa kita temui. Adapun dengan yang lain, la salam wala kalam. Ya, ini masih banyak kita jumpai. Padahal kalau kita membuka hadis Rasulullah, ini hakul muslim alal muslim, hak muslim satu dengan muslim yang lain. Maka jangan heran, ya, khususnya kita para penuntut ilmu, banyak orang mengatakan, loh wis tambah ngaji kok tambah gak nyopo wong dah. Wis ngaji kok tambah ketoke rotok malah eksklusif, malah menutup diri. Ini harus kita pahami benar-benar, ya. Sudah belajar agama, maka ingatlah Rasul mewanti-wanti kita. Ya, Rasul mewanti-wanti kita semua. Selain hubungan kita dengan Allah baik, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Pelajarilah akhlak dengan sebaik-baiknya dalam semua lini kehidupan, Pak. Ya, dalam semua lini kehidupan. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna su'al khuluq, ketahuilah sesungguhnya akhlak yang buruk itu yufsidul amal, akan merusak amal soleh. Kama yufsidul khallul asal, sebagaimana cuka itu akan merusak madu. Akhlak yang buruk akan merusak amal-amal soleh kita semua. Kita sholat tahajud semangat, ya, puasa sunnah semangat, sholat duha semangat, tapi kemudian akhlak kita kepada tetangga buruk, akhlak kita kepada saudara kita buruk, akhlak kita kepada karib kerabat kita buruk. Na'udzubillah, ini semua dapat merusak amal-amal yang telah kita kerjakan. Ya, maka berhati-hatilah. Sekali lagi, terlebih kita para penuntut ilmu ini. Kita ini ibarat jadi barometer bagi masyarakat. Nek sing wis ngaji wae ngono lah, apa meneh sing gak ngaji. Ini kalimat yang sering kita dengar. Leres mboten? Lah iku sing wis ngaji wae ngono, Pak Ustaz. Jane ngaji tapi kok lisane landep, paham landep? Ngertos Pak nggih? Jane ngaji tapi kok lisane landep. Jane ngaji kok malah gak tahu nyopo uwong. Na'udzubillah. Inilah yang harus kita perbaiki. Semangat kita dalam beribadah, semangat kita sholat, tahajud, menuntut ilmu, barengilah dengan semangat memperbaiki akhlak kita semuanya. Sekali lagi, kita ini barometer. Nih ibarat artis jenengan ini public figure orang di sekitar jenengan. Panjenengan semuanya yang hadir, sering hadir di majelis ilmu, yang setiap hari berangkat ke masjid, jenengan adalah public figure bagi orang di sekitar Anda. Bila kita akhlaknya buruk, maka akan menjadi barometer. Loh Ustadz, sing ngaji wae. Ini yang banyak terjadi. Ketahuilah tetangga kita, ya, tetangga kita tidak akan tanya berapa ayat yang sudah kita hafal. Leres mboten? Gak akan tanya berapa kitab yang sudah kita khatamkan. Gak akan tanya, gak akan melihat sebanyak apa ya kita murojaah kitab-kitab, kita membaca Al-Quran. Gak itu yang dilihat. Tapi yang dilihat oleh tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, bagaimana akhlak kita dengan mereka.
Kalau akhlak kita baik, kita akan dianggap orang yang baik. Ya ngono ngaji ono hasilnya gitu. Tapi kalau akhlak kita buruk, kok ngaji nggak ono hasil. Makanya tidak heran, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak kita jumpai, ya, bahwasanya hal ini akan menjadi barometer bagi masyarakat. Ya, sungguh dakwah bil hal, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, itulah yang lebih diterima oleh orang awam, karena mereka melihat kita. Maka sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita. Kita yang sudah sering hadir di majelis ilmu, kita yang setiap hari datang ya ke rumah Allah untuk sholat 5 waktu, kita yang dianggap masyarakat lebih baik daripada mereka, maka tunjukkanlah akhlak yang baik kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita Pak pertama kali berjumpa dengan orang yang jenengan nilai orang itu baik atau buruk apanya Pak? Bacaan Al-Qurannya? Enggak mungkin Pak, mungkin kan ketemu langsung baca Al-Quran. Leres? Ketemu salam apa tidak? Ketemu nyapa apa tidak? Benar? Ini Pak. Barusan kami dapat informasi bahwasannya salah satu ustadz kita ya, beliau sholat di salah satu tempat, kemudian ada jamaah yang nggak pernah sholat itu, kemudian sholat di selonong langsung sholat, ditegur sama beliau, ditegur, kenapa nggak tegur sapa dengan jamaah yang lain, kenapa nggak salam kepada yang lain, loh Pak. Dan ini juga kadang kita lakukan, terjadi pada kita. Kita sholat di tempat yang baru, kadang-kadang kan kita habis wudhu langsung sholat, wis gak peduli orang kanan kiri itu, wis gak urus, gak kenal gitu. Padahal Rasul memerintahkan apa? Tadi hakul muslim alal muslim, ya afsus salam bainakum, baik yang engkau kenal atau tidak, alaman arafta, kepada yang engkau kenal ataupun yang tidak. Kan yang akan dinilai itu Pak pertama kali ya. Yang masyarakat nilai pertama kali juga pada diri kita, bukan sejauh mana hafalan kita, tidak, berapa kitab yang kita sudah hatamkan, tidak, tapi bagaimana akhlak kita kepada mereka, bagaimana pergaulan kita kepada mereka. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bertentangan dengan syariat, kita tidak mengikuti. Tapi jika selama ini pergaulan kita, akhlak kita baik, itu tidak akan menjadi masalah di masyarakat. Itu nggak akan jadi masalah Pak. Ya. Tetapi bila kita salam enggak, menutup diri iya, ya, maka yang ada adalah sebuah hal di mana titik kita nggak ikut kegiatan, maka akan menjadi sumber masalah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini bukan hanya untuk memerintahkan salat, puasa, zakat, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dari akhlak jahiliyah dirubah, dibenahi menjadi akhlak yang benar-benar baik, sesuai dengan koridor, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuan Rasul diutus di atas muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Pelajarilah bagaimana akhlak jahiliyah. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mohon maaf sholatnya bagus, puasanya bagus, tetapi akhlaknya masih jahiliyah.
masih buruk. Ini harus kita benahi, ya. Dan sekali lagi masih banyak kita jumpai di mana orang itu sholat, puasa, hadir di kajian, tetapi sekali lagi bertegur sapa tidak. La salam wala kalam. Salam ora nyuwun sewu tidak. Bahkan kepada orang tuanya, bahkan kepada kerabatnya. Maka saat ini fokuslah, selain memperbaiki ibadah, memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak juga harus kita lakukan. Karena sekali lagi barometer masyarakat menilai kita baik atau tidak, bagaimana akhlak kita dengan mereka. Dalam semua aspek loh Pak, kita harus benar-benar berakhlak. Berkendara wae ini nggak berakhlak ya dadi omongi tonggo kok. Alar sebutan. Berkendara itu loh. Bahkan kita jumpai banyak pengendara yang kurang berakhlak. Ya saya paling nggak suwenang Pak, kalau ada kendaraan sepeda motor atau mobil kemudian ngerokok di jalan itu. Dolim kuadrat ini. Ya, dolim kuadrat. Nah, kita juga ya dalam segala aspek coba lihat bagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah pada hal tersebut. Oh, bagaimana akhlak kepada ini? Oh, bagaimana akhlak seperti ini? Pelajari, Pak. Rasul telah mengajarkan loh. Akhlak sudah diajarkan, adab telah diajarkan, tinggal kita mau nggak membukanya, mau tidak mempelajarinya. Leres sebutan. Sampai urusan buang hajat loh Pak, sudah semuanya kan, tinggal kita mau nggak membuka kitab-kitab para ulama banyak. Ini yang harus kita perbaiki lagi, ini harus kita buka lagi. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatal qa'im bil lail. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik ya akan mencapai derajat orang yang sholat malam. Hadis ini mengandung penjelasan kata para ulama bahwasannya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ya, mereka menahan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Mereka menahan dirinya dari perangai yang buruk. Dan orang yang sholat malam menahan dirinya dari ngantuk, menahan dirinya dari capek, dan melawan hawa nafsunya. Makanya kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakhlak yang baik memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruntuk kita para penuntut ilmu, perbaiki sekali lagi, perbaiki akhlak-akhlak kita. Jangan sampai ibadah sholatnya bagus, puasanya bagus, dalam bermuamalah buruk. Kita lihat hadis yang lain yang senada dengan yang kita sampaikan tadi. Innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang puasa dan sholat malam dengan sebab akhlak yang baik, sebab akhlaknya yang luhur. Bagaimana dengan kita? Ini yang harus kita pertanyakan saat ini. Bagaimana dengan kita? Akhlak kita bagaimana? Karena sekali lagi Allah mengutus baginda Rasulullah di atas muka bumi ini tidak hanya menyampaikan babakan urusan sholat, tetapi juga perbaikan akhlak. Bagaimana kita bermuamalah.
Masih banyak kita jumpai di mana sesama penuntut ilmu ya, rasa irinya, hasadnya itu masih tinggi, Pak. Padahal penuntut ilmu ini. Maka hilangkan ya ikhwah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Sebaik-baik kalian Islamnya, perhatikan, sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka termasuk orang yang memahami agama. Sebaik-baik Islam seseorang adalah mereka yang baik akhlaknya. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para ulama menjelaskan bahwa sungguh kemuliaan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia. Ya, tidak akan, yang namanya ya kemuliaan Islam itu nggak akan sempurna kecuali dengan akhlak mulia. Maka seorang dikatakan oh Islamnya baik, tidak hanya dilihat bagaimana sholatnya, tidak hanya dilihat bagaimana puasanya, tapi juga dilihat bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlak orang itu? Jadi nggak bisa serta-merta oh orang itu masya Allah bacaan Al-Qur'annya baik, oh berarti Islamnya baik, nggak bisa, Pak. Makanya ini juga untuk perhatian bagi kita juga. Orang, Pak, yang hafal Al-Qur'an belum tentu Pak akhlaknya baik. Paham nggih? Jangan dijadikan barometer. Meskipun kalau orang sudah hafal Al-Qur'an insya Allah lebih baik daripada yang tidak, kan gitu. Tapi kalau berbicara akhlak ini beda lagi nanti ranahnya. Karena nggak semua orang yang hafal Al-Qur'an ngerti, Pak. Betapa banyak sekarang tujuan dari belajar Al-Qur'an hanyalah untuk sekedar menghafal. Padahal tujuan diturunkannya Al-Qur'an, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih, untuk diamalkan. Lah ben iso ngamale kan kudu ngerti isine. Leres mboten? Ngoten. Ya. Jadi kata para ulama, sesungguhnya kemuliaan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia. Maka kadang-kadang ya kita jumpai ya, Masya Allah hafalannya banyak, tapi kok melakukan maksiat ya? Masih bisa, Pak. Makanya juga ini perhatian juga khususnya ya yang lagi cari pasangan. Ya, yang lagi cari pasangan, sing wis duwe pasangan berarti yang nyari pasangan bukan hanya dilihat oh apalane oke berarti apik, bukan, belum bisa. Lihat bagaimana akhlaknya juga. Ya, bagaimana akhlaknya juga. Betapa banyak orang yang mohon maaf ya, dia hadir di majelis ilmu, dia hafalannya juga banyak tapi nggak bisa memperlakukan dengan baik keluarganya. Nggak bisa berakhlak dengan baik dengan tetangganya. Ini banyak dijumpai. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Wong mukmin sing sempurna imane iku sing apik akhlake.
Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang sempurna, atau yang orang sempurna imannya, yang bagus akhlaknya, mendapatkan keistimewaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita perhatikan dahulu sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Rasulullah, kalau kita lihat ketika ditanya, ya, istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, apa jawabnya? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Makanya sekali lagi, orang yang jika dia benar-benar paham agama, maka akan bagus akhlaknya, bagus perangainya, bagus dalam bermuamalah dengan manusia. Dan orang-orang demikian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Rasul menyebutkan, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ini Pak, akhlaknya baik, dan ini digambarkan oleh Rasulullah, ya, banyak dalam hadis-hadisnya. Bahwasanya tadi kita katakan orang yang paling dicintai oleh Rasul, orang yang sempurna imannya, orang yang bagus keislamannya adalah orang yang baik akhlaknya. Mari kita lihat hadis yang pertama sebagai penguat. Orang yang paling baik dalam keluarganya siapa, Pak? Dan Rasul mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik, terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian. Berarti akhlak yang baik, seseorang harus berakhlak yang baik kepada siapa? Istrinya. Banyak yang nggak bisa, Pak. Dengan temannya baik, dengan koleganya baik, dengan istrinya belum tentu baik. Yang dengan temannya siap dengarkan curhat sampai 2 jam 3 jam, belum tentu siap mendengarkan curhatan istrinya meskipun 5 menit. Waleh bu ikai kiwai. Loh kan gitu. Tapi dengan teman, Masya Allah, dibarengi karo kopi sak gelas, iku sampai subuh lo kuat. Jarang Pak ono wong ngopi iku gur setengah jam. Leres mboten? Saestu. Masalah kuliah seneng kopi. Ini jamaah kopi ya. Lho saestu Pak. Lho iku lek kanca curhat apa dirungokno nganti antusias lho Pak. Masya Allah. Tapi belum tentu Pak kita yang bagus dengan teman bisa baik dengan keluarga. Lah orang yang bagus Islamnya, bagus keimanannya, akan bagus akhlaknya dengan istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian yang bagus akhlaknya dengan istrinya. Dalam hadis lain Rasul juga menyebutkan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya, yang akhlaknya baik dengan sahabatnya. Loh Pak, akhlak meneh Pak, dengan istri akhlak kudu baik, dengan kerabat atau sahabat juga harus baik. Bahkan muslim yang paling baik adalah muslim yang bagus akhlaknya, mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya. Khairul muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang kaum muslim yang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Balik meneh akhlak. Kembali lagi akhlak.
Dan sekali lagi inilah yang masyarakat lihat, piye jane akhlake. Gak mungkin masyarakat piye tahajude, enggak Pak. Piye posone, enggak. Tapi piye muamalai, piye dalam berakhlak. Bagaimana akhlak kita? Ketika kita bermuamalah buruk dengan istri kita, ketika kita ngaji, nasihati pun kadang gak didengarkan. Kenapa? Lah wong ngaji wae ya ora ono imbase. Jare ngaji kok isek pancet wae. Ini yang banyak terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga bersabda, khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Sebaik-baik manusia yang memiliki hati yang bersih dan lisan yang jujur. Akhlak lagi. Dari yang pertama sampai yang terakhir, siapa manusia terbaik, siapa yang terbaik, siapa yang terbaik? Mereka yang memiliki akhlak yang baik. Baik akhlaknya kepada istri, baik akhlaknya kepada sahabatnya, baik akhlaknya kepada sesama muslim. Ya. Ini yang disebutkan. Bahkan Rasulullah SAW lebih luas lagi menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Balik meneh Pak. Ya. Bagaimana akhlak mereka kepada yang lainnya. Karena sejatinya akhlak yang baik itulah salah satu perantara nasihat kita bisa diterima, orang akan perhatian dengan kita, ya, orang akan simpati dengan dakwah, itu dengan akhlak Pak. Itu dengan akhlak. Makanya kalau kita mau belajar, ketika kita mau membuka sejarah, mau perkembangan apapun Pak, perkembangan agama apapun, itu bisa diterima oleh orang awam ketika dibuka dengan akhlak. Agama apapun Pak, kalau sudah masuk ke orang awam, pertama yang dilihat bukan seberapa fasihnya, bukan seberapa hebatnya, tapi seberapa bagusnya akhlak dengan masyarakatnya. Itu akan lebih mudah diterima. Kita di keluarga kita juga demikian. Yang dilihat oleh orang tua kita ketika kita sudah mulai ngaji, ketika kita sudah mulai menjalankan syariat, yang dilihat oleh keluarga kita bukan seberapa banyak Al-Qur'annya, bukan, tapi bagaimana kemudian akhlak kita kepada keluarga kita. Orang tua akan tahu perkembangan kita, oh bagus akhlaknya, oh berarti ngajinya apik. Ini yang dilihat Pak. Makanya coba, mari kita perbaiki akhlak kita. Mari kita perbaiki ya, khususnya di rumah-rumah kita ini. Perbagusi akhlak kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Kita lihat sebuah hadis ya. Dan banyak ini ungkapan-ungkapan pula, termasuk yang disebutkan ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Kita lihat bagaimana perangai Zaid. Disebutkan, saya tidak melihat seorang yang lebih berwibawa, mulia jika duduk bersama kaumnya, dan sangat lucu, sangat apa istilah kalau orang Jawa, sangat antusias dengan keluarganya saat di rumah daripada Zaid bin Thabit. Artinya Zaid di rumah itu juga luar biasa, dengan istrinya juga bercanda, memuliakan pasangannya. Itu Zaid.
akhlaknya luhur. Di rumah loh ini. Makanya ngapunten bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang kerjanya pagi sampai siang atau pagi sampai sore, usahakan kalau sampai rumah HP itu ditaruh, Pak. Ini nasihat. HP itu ditaruh. Berikanlah waktu untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk menyampaikan keluh kesahnya, untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Jadilah pendengar yang setia. Awak dhewe iki isuk sampai sore wis kerja, nek wis ning omah berarti waktu untuk keluarga. Khususnya yang muda-muda. Ya, khususnya yang muda sing isih aktif ning dunia gaib. WA, apa maneh? Facebook, terus Instagram. Ya nek wis nyampe omah tinggalno sik taruh. Kasihan nanti keluarga kita. Salah satu penyebab keretakan rumah tangga iku ya perkara gaib ngoten niku, Pak. Isuk sampai sore kerja nyampe omah cekelan barang. Lho saestu, Pak. Anaknya nggak diperhatikan, istrinya nggak diperhatikan, hati-hati nih diperhatikan wong liya lho. Lah repot toh malahan. Karena pasangan kita nggak hanya membutuhkan nafkah, makanan, pakaian, tidak. Ya. Pasangan kita, anak kita juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Ini penting gitu loh. Makanya Rasulullah itu kalau kita lihat Rasul di rumah yo bantu apa urusan rumah, yo jahit sendiri. Itu Rasul gitu loh. Bagaimana dengan kita? Kadang kita ini akhlaknya dengan pasangan kita, dengan orang rumah kurang baik. Padahal kita yang sudah ngaji seharusnya meniru Rasulullah. Katanya kita ittiba'ur Rasul. Ngoten nggih? Kita ini ittiba'ur Rasul, ngikuti Rasul, Ustaz. Ya. Dari cara berpakaian kita, dari ininya kita ngikuti Rasul. Tapi kenapa kadang dalam masalah akhlak kita jauh dari kata ittiba'ur Rasul? Kadang-kadang terjadi ini Bapak Ibu. Nyampe omah koyo-koyo wis capek dhewe, sehingga istrine ate nyungsang juga wis kono-kono lah penggaweane wong omah kok gitu. Padahal Rasul di rumah juga jahit, membantu perkara rumah ini Rasul. Dan ini salah satu sebab bisa langgengnya, bisa harmonisnya sebuah rumah tangga. Bapak-bapak ning omah yo ngewangi masak. Yo ora ketang ngewangi ngincipi ngoten nggih. Lho istriku wis dibantu ngupas bawang tok iku wis seneng lho, Pak. Saestu. Ini kan gak iso masak apa-apa wis gagake bantu masak banyu ngono lho. Mosok kok gak iso. Ya. Lho itu Masya Allah, Pak. Mulai perbaiki akhlak kita, Pak. Setidaknya dimulai dari rumah. Ya. Mulai dari rumah. Bantu pasangan kita masak. Ya nyapu, gak perlu sungkan gitu loh. Bapak-bapak masak ya enggak apa-apa, wong buktine sing dodol sego goreng ya rata-rata lanang kok. Terus mboten, Pak. Lho saestu, Pak, kula niki tumbas sego goreng rata-rata sing dodol lanang, jarang sing wedok. Dan daerah kula Sumber Mancing niku, sego goreng kuatah sing sadian. Sing dodol sing perempuan cuma satu. Liyane lanang kabeh. Lanang kabeh, Pak. Nah, rata-rata itu. Makanya jenengan yo ning omah yo mbok masak gitu loh. Mbok pisan-pisan wis Bu sampean istirahat atau tak masakno. Pripun? Angel apa susah iki? Lho iku wis seneng, Pak. Akhlak kita dengan pasangan kita perbaiki. Nek wis lanjut nih. Akhlak kita dengan tetangga kita mulai perbaiki. Akhlak kita dengan karib kerabat kita yang jauh mulai kita perbaiki. Ini Masya Allah, Pak, dampaknya akan luar biasa. Sehingga oleh ngaji ku apa iku kerasa ngono lho. Nah saiki takoni olehmu ngaji apa? Lah
tonggo rong oleh rasane to, Pak, rong kecipratan. Napa oleh tonggo jenengan dari hasil ngaji jenengan? Dapat apa tetangga kita? Wong kadang pasangan aja nggak dapat kok. Karena sering kita apa istilahnya, agama kita itu hanya sebatas hablum minallah. Padahal tidak, agama kita hablum minallahnya diatur, hablum minannas juga diatur. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Masya Allah, tahajud budal, poso Senin Kemis budal, ayamul bid budal. Ya, kita lakukan. Tapi kalau masalah hablum minannas ini yang kurang gitu loh. Makanya kadang-kadang oleh ngaji tonggone awak dhewe rung oleh apa? Imbase. Oleh ngaji awak dhewe kerabate awak dhewe rung oleh imbase. Itu, Pak. Ya. Maka mari kita perbaiki. Perbaiki akhlak kita dengan keluarga kita. Coba dimulai. Yang kok nek nyampe omah nyapu-nyapu ngono lah. Ya. Nyapu-nyapu nek omah wis disapu nyapu omahe tanggane ngono. Insya Allah, Pak, kalau kita udah mulai seperti ini, Pak, insya Allah pasangan kita, orang yang di rumah kita kan, oh oleh ngaji, Masya Allah, saiki malah luwe lembut, saiki dalam berbuat yo hati-hati, itu Masya Allah, Pak. Dakwah tidak harus dengan lisan, dengan perbuatan kita ini justru keluarga kita akan melihat, oh kita oleh ngaji, koyok ngene. Ada ketertarikan nanti. Lah wong awak dhewe ngaji sak mono sini, tapi kemudian di rumah yo pancet wae. Terus keluarga kita, oh lek ngaji tiba yo ngono. Wajar bila keluarga kita juga nggak tertarik gitu loh. Karena kita sendiri, bukan agama kita. Ya, bukan yang menjadikan mereka nggak tertarik, tapi karena kitanya yang menjadikan mereka tidak tertarik dengan dakwah ini. Ya, makanya sekali lagi coba nanti di rumah mulailah perbaiki, benahi diri kita. Ya, benahi diri kita, dimulai dari rumah-rumah kita. Dengan anak kita. Jenengan dengan anak bagaimana? Jangan sampai anak itu jenengan budal anak turu, jenengan mulai anak turu, ngerti-ngerti wis gede ngono. Ya. Yo enggak apa-apa, kerja enggak apa-apa, tapi juga ingat anak kita juga memiliki hak. Ya, sayangi mereka. Salah satu yang diperintahkan mencium anak gitu loh. Gak usah gengsi. Ya, itu akhlak kepada anak. Kemudian kepada tetangga. Rasul memerintahkan kemarin bahkan ada kajiannya. Dan dulu juga pernah kita sebutkan, boyo nek masak kayak ono tonggo. Kan gitu kan? Diakei apa nih? Dagingnya no. Ya dagingnya diokei. Nek dagingnya oke kan mesti kuai yo. Oke, ini loh. Nek enek duwike, nek enggak enek yo kakake kuah. Gitu loh, enggak apa-apa. Berikan tetangga. Jadi ada, oh Masya Allah yo wongi ngaji yo dermawan kan gitu. Ini yang harus kita lakukan, juga nyopo tonggo. Jadi jangan sampai kita ngaji malah semakin tertutup. Ya. Jangan sampai tonggo ini wae pinggir rumah gak ngerti gitu loh. Kan kadang-kadang anak kan takoni, "Bu ngapunten griya Pak niki pundi?" Waduh, gak ngerti, Mas. Padahal pinggir rumah pas. Jangan sampai ini terjadi pada kita, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi jadilah orang yang berakhlak. Di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita. Lah di tempat kerja juga demikian. Jadilah yang berakhlak. Karena rekan kerja kita nggak akan melihat bagaimana bacaan Al-Quran kita, harus kan? Yang dilihat adalah bagaimana kinerja kita, kita jujur apa tidak, akhlak kembali lagi. Menyapa apa tidak, akhlak lagi. Bahkan kepada klien, kepada konsumen, bagaimana kita, sikap kita. Islam telah mengajarkan semuanya. Sebelum ono istilah 3S, Pak.
Islam sudah mengajarkan ini sejak dulu. Leres mboten? 3S ini apa? Senyum, salam, sapa. Sebelum ono slogan ini Islam sudah mengajarkan tabassumuka fi waji akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Lho iku lho diajarno nek ketemu klien ojo merengut. Lho Islam sudah mengajarkan senyum kok. Ya, salam Islam sudah mengajarkan. Ya, idza laki tahu fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkan salam. Baru tanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, itu yang diajarkan. Dan orang-orang yang berakhlak yang baik, ya, sungguh akhlak yang baik inilah yang akan banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna aktsara ma yudkhilun nasa, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan manusia an-nar ke dalam neraka, al-ajwafani, yaitu dua rongga. Qalu ya Rasulullah wa mal ajwafani, dan apa dua rongga itu? Qala al-farj wal fam, yaitu mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lisannya, makanya tadi kita katakan awak dewi wis ngaji jogo lisan. Jangan terlalu mudah untuk ghibah, rasan-rasan. Ya, jangan terlalu mudah, hati-hati. Kemudian Rasul melanjutkan, atadruna aktsara ma yudkhilul jannah, tahukah kamu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawab oleh Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, itulah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan, kemaluan. Lisannya berhati-hati sekali. Ya, berhati-hati. Makanya pilihan dari Rasulullah SAW cuma dua, berkata baik atau diam. Ini pilihannya Pak, berkata baik atau diam. Sing angel di Pak, angel di Pak, berkata baik atau diam? Bodoh angel. Repot nih ini. Kita membiasakan untuk berkata baik atau diam. Karena apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari lisan kita melainkan ada malaikat yang selalu mengawasi, mencatat. Maka setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Maka usahakan yang dicatat itu adalah amalan-amalan yang baik. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, istighfar mungkin diantaranya, karena istighfar itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira, beruntung orang yang mendapati catatan amalnya nanti terdapat banyak kalimat istighfar. Beruntung orang ini, baik di dunia maupun di akhirat. Ini orang yang beruntung. Maka lisan ini harus kita biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, usahakan juga telinga ini mendengarkan yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kan pernah mendengar kalau Imam Syafi'i lewat ke pasar apa yang dilakukan? Apa? Menutup telinga beliau agar tidak terkontaminasi, ya, dengan sesuatu yang buruk. Anak kita juga gitu Pak, jaga jangan sampai terkontaminasi. Anak iku nek wis krungu biasane diucapno Pak, bener mboten?
Makanya jenengan ojo kaget, jenengan nggak tahu ngulang misuh, anak mulai ujuk-ujuk pintar misuh. Kenapa? Dia dengar di luar. Jangan nggak tahu ngajari, istilahnya nggak tahu kan ngajari anak untuk nembang kan ra tahu toh. Tapi ujuk-ujuk pintar. Kenapa? Dengar. Makanya jaga, ya. Jadi anak itu yo misuh iku pinter karena apa? Wong tuane jane enggak ngajari karena sering dengar. Maka berhati-hati ini. Maka sekali lagi biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Biasakan itu. Dan sekali lagi kita kembali, paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadilah orang-orang tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Seseorang pada masa sebelum kamu telah dihitung amalnya. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, dan tidak didapati kebaikan padanya. Illa annahu kana yukhalitun nas. Ya. Enggak didapati, enggak ditemukan kebaikan padanya, tetapi dia adalah orang yang bergaul dengan masyarakat dengan baik. Wa kana musiron fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Selain dia bergaul dengan masyarakat dengan baik, kebetulan dia juga kaya, ya, alhamdulillah. Karena dia kaya sehingga dia memerintahkan pelayan-pelayannya agar menghapuskan hutang orang yang tidak bisa membayar hutang. Qala Allahu azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu'an. Sebenarnya kami lebih berhak dengan hal itu darinya, maka wahai para malaikat, ampunilah dia. Perhatikan pentingnya bermuamalah dengan baik dengan masyarakat, membantu mereka semampu kita. Ya, ini penting sekali. Jadi tidak, istilahnya jangan menutup diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang orang itu mau minta bantu kepada kita wedi, Pak, soalnya awak dhewe nggak tahu apa istilahnya, serawung bahasa Indonesia nih. Bergaul dengan orang gitu loh, sehingga mau minta bantu itu takut gitu. Mau minta bantu wis wedi, Pak. Padahal seandainya kita dimintai bantu ya kita akan berusaha, tapi karena kita nggak pernah serawung, akhirnya mereka takut. Ya. Maka pentingnya juga serawung, waya kerja bakti bareng, ya. Monggo ini lakukan. Ya. Ummahat juga demikian, ya. Sowan berkunjung ke rumah tetangga. Ya meskipun istilahnya nggak mendino, tapi kalau kita sobone omahe wong ya sekali berkunjung ke rumah fulana, masya Allah terjalinlah hubungan yang baik antar tetangga, sehingga orang itu sing jane wongku koyo opo to, nggak ada istilahnya kalimat-kalimat negatif yang terlontar untuk kita dan keluarga. Oh masya Allah wongku yo meskipun istilahnya pakainya seperti itu, tapi juga muamalahnya bagus, masya Allah, yo rene yo bantu aku yo. Lah ini loh Pak, dakwah itu seperti ini seharusnya gitu loh. Jadi malah jangan menutup diri kita kepada yang lain, ya. Termasuk dengan
istrinya keluarga, kerabat, terus jalin hubungan dengan mereka. Meskipun nggak datang, setidaknya WA. Sekarang kan penak toh, ono WA, ono video call, bisa bertatap muka meskipun berjauhan gitu loh. Tujuan HP itu mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Pahami. Fungsi HP adalah mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Deloken nek wis cedhek lak dur ndikir kabeh. Jane ya kumpul sak omah iku, anake, ibuke, bapake iku kumpul, tapi kok nek dunia lain kabeh cekelan. Berarti kan menjauhkan yang dekat, bukan mendekatkan yang jauh, tapi malah justru menjauhkan yang dekat. Apa meneh nek omahe wis ana wifi, aduh iki kiamat sugro. Ya sudah nggak ada komunikasi lagi, Pak. Anak wis khusyuk ning kamar ya. Bapak ya wis kadung khusyuk ya. Iku wis khusyuk ngalang-aling zikir tenanan lho iki. Ngalang-aling salat 5 waktu khusyuke. Lihat aja anak yang sudah khusyuk dengan HP celuan, jarang langsung budal. Lak butuh pengulangan. Terus mboten? Loh, pengalaman to wisan? Ini efeknya gitu loh. Padahal mbiyen nek zaman semono, nek awak dhewe tuku HP zaman mbiyen, begitu nyalakan HP tit lak langsung tulisannya apa, Pak? Nek HP Nokia? Tulisan, salaman toh. Iku fungsine mendekatkan, merekatkan yang jauh ben cedek gitu loh. Sekarang kan enggak kan? Justru yang dekat semakin jauh. Ini yang terjadi. Makanya jangan heran, Pak, jenengan kalau sak ruangan iku meneng kabeh. Khusyuk. Makanya kadang perlu jenengan yang di rumah buat aturan jam sekian sampai sekian ojo nyekel HP. Buat komitmen demikian. Ben keluargane iku urip ora koyo kuburan. Omahe sepi ngono, bapake khusyuk, ibuke khusyuk, anake 5 khusyuk kabeh. Kenapa bisa demikian? Ya faktor itu gitu loh. Makanya sekarang sudah bergeser fungsinya. Ya, sudah mulai bergeser, maka luruskan ya, luruskan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita. Benahi akhlak-akhlak kita. Lah bagaimana agar akhlak kita bisa menjadi lebih baik? Yang pertama, mari kita bersama-sama merenungi, mentadaburi, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kita tahu isinya. Tadi kan ketika istri Rasul ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka mari kita teladani bagaimana Al-Quran telah memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Rasul telah mengajarkan kita, pelajari 2 hal ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak yang baik saat di dalam rumah, berakhlak yang baik saat bertetangga, berakhlak yang baik ketika dengan kerabat. Ini kita pelajari, Pak. Kita tadaburi bersama-sama. Sehingga kita tahu batasan-batasannya, sehingga kita tahu bagaimana memperlakukan keluarga kita, sehingga kita tahu bagaimana menjadikan pasangan kita itu bahagia di rumah. Itu kita tahu nantinya. Ya, jangan sampai rumah kita menjadi tempat yang sempit bagi kita dan keluarga kita. Etoke ombo tapi rasane sesek, jangan sampai. Maka pelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita memiliki akhlak yang baik, meraih akhlak yang mulia. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik pula akhlaknya. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Lihat, maka perhatikan siapa yang menjadi sahabat karib kalian. Ini yang harus kita perhatikan.
Ya, pengaruhnya luar biasa. Anak kita juga demikian. Kalau kita pengen memiliki anak yang bagus akhlaknya, perhatikan selektif benar-benar menjadi orang tua. Siapa teman karib anak-anak saya? Di rumah diajarkan agama, di sekolah diajarkan agama, tetapi ketika kecolongan sahabatnya ini buruk, jangan merasa aman. Bahaya ini. Ya, jangan heran bila nanti anak ini terkontaminasi, menjadi buruk. Padahal wong tua lu jan wis tak sekolah agama Ustaz. Ya wis ning omah gak kurang-kurang iki. Ya. Teman pengaruhnya luar biasa. Anaknya Nabi Nuh, ya coba perhatikan. Anaknya Nabi Nuh, lho, kurang apa toh jenenge bapak ngandani? Leres mboten? Manut sama Nabi Nuh? Kau perhatikan bener-bener, Pak. Ketika kita menginginkan anak yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ya, perhatikan bener-bener. Ya. Orang tua harus selektif. Ya nggak apa-apa nek diarani wong tua cerewet demi kebaikan anak, nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bagaimana agar mendapatkan akhlak yang baik, meraih akhlak yang baik dengan memahami dampak buruk dari akhlak-akhlak yang buruk. Dengan memahami dampak yang buruk dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita pahami, oh ini akhlaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Sehingga kita akan mikir berulang kali, ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami untuk berhias dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepada kami kepada hal itu kecuali Engkau, dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk. Tidak dapat atau tidak ada yang dapat menjauhkan kami darinya kecuali Engkau. Minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Sudah dibaca ini setiap hari kan? Sudah? Belum? Sudah hafal? Sudah hafal? Belum. Sudah dengar kan? Alhamdulillah. Sing penting lah niku wis tahu krungu. Itu sing paling penting. Sehingga nanti meskipun belum bahasa Arabnya, setidaknya bahasa Indonesianya. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami akhlak yang baik, jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk. Setidaknya minta, Pak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Dan orang-orang yang baik, Masya Allah Pak, kalau kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah, aku jaminkan sebuah rumah di pinggiran surga, liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Aku sediakan bagi orang-orang rumah di pinggiran surga ketika dia mampu meninggalkan debat kusir meskipun ia di atas kebenaran. Tahu Pak debat kusir? Tahu ya? Tujuan debatnya itu bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran sing ra bakal ono ujungnya, Pak. Ojo diladeni masyo jenengan benar. Soal ini masyo nik seandainya jenengan menang, nggak ono dampake kanggone tiang niku. Nik jenengan kalah, agama kena, Pak. Paham niki? Tinggalkan debat kusir. Lah orang-orang yang mampu meninggalkan hal tersebut, ya Rasul menjaminkan sebuah rumah di pinggiran surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jaminkan sebuah rumah di tengah surga, liman tarokal kadziba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda.
meskipun bercanda gak oleh ngapusi. Jangan membuat orang tertawa dengan dusta. Hati-hati. Kan gak ada kan yang profesinya sebagai tukang lawak. Ini bahaya ini, jangan sampai. Nggak apa-apa Pak, bercanda itu boleh, sebagaimana Zaid bin Thabit juga bercanda dengan istrinya. Paham ya? Nggak apa-apa, boleh bercanda itu. Yang nggak boleh itu ketika berdusta, pengen membuat orang tertawa dengan cara berdusta, pengen buat orang tersenyum dengan berdusta. Nggak boleh ini. Ya, paham? Dan yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan sebuah rumah di tempat tertinggi di surga. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Inilah orang yang Allah berikan tempat rumah tertinggi, rumah ya di tempat yang paling tinggi di surga, a'lal jannah, yang bagus akhlaknya. Ya, maka sekali lagi ini juga menjadi perhatian. Jangan hindari debat, ya. Debat kusir itu hindari. Jangan pernah berdusta, ngapusi, jangan. Ya. Kemudian milikilah akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita yang sudah belajar agama, kita yang sudah ngaji, maka setidaknya yang paling bersemangat untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dimulai dari rumah kita. Kita perbaiki akhlak kita, muamalah kita dengan pasangan kita. Perbaiki muamalah kita dengan kerabat kita. Ya, perbaiki muamalah kita dengan tetangga kita. Perbaiki muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mulai kita perbaiki Pak. Insya Allah seandainya akhlak kita baik, maka dakwah ini akan menyebar dengan cepat. Karena yang dilihat oleh orang adalah sejauh mana akhlak kita, bukan sejauh mana bacaan Al-Quran kita, atau sejauh mana banyaknya kitab yang telah kita khatamkan. Berikan dampak yang positif. Hasil kita ngaji itu dengan semakin bagus akhlak kita. Hablu minallah kita baik, hablu minannas kita juga baik. Meskipun tentunya kita harus ingat batasan-batasan yang telah dijelaskan dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan nasihat kami, mari perbaiki hablu minallah, hubungan kita dengan Allah, dan mari kita perbaiki hablu minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah tadi menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan, sebaik-baik ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang bagus akhlaknya. Sekian, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.